Menikmati pagi yang indah dan sunset yang luar biasa di Kali Biru Kulon Progo adalah target kita. Itulah mengapa kita bela-belain berangkat dari Malioboro jam 12 malam dan sampai di Kali Biru jam 3 pagi. Itu karena kita nggak tahu alamatnya dan modal tanya-tanya sama polisi yang berjaga malam di jalanan. Belum 1 jam kita sampai di Kali Biru, ternyata kita disambut dengan sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, yaitu gempa bumi. Jam 4 kurang 20 menit waktu Kali Biru, itu tiba-tiba bumi bergetar dan tiang shelter yang kita tempati bergoyang, guys. Dan itu luar biasa. Itu adalah pengalaman pertama saya dan teman-teman ngerasain gempa bumi. Karena di Kalimantan kalian tahu nggak pernah ada yang namanya gempa bumi, guys. Adapun 1 kali, itu pun hanya efek dari getaran gempa yang ada di Selat Makassar. Tanpa membuang-buang waktu, saat wahana Kali Biru sudah mulai dibuka atau beroperasi sekitar jam 8 pagi, kita langsung menikmati wahana itu. Mulai dari rumah pohon sampai serangkaian tantangan outbound, yaitu berjalan di atas tali-tali dan diakhiri dengan flying fox. Kita semua mencoba satu persatu dan itu seru banget. Sebagaimana wahana outbound lainnya yang menantang adrenalin dan identik dengan ketinggian, kita harus tetap menggunakan perlengkapan safety, mulai dari full body harness, safety helmet, dan tentunya safety tali untuk menggantung kita, yang mana apabila kita terjatuh tetap ada pengaman daripada tubuh kita tidak langsung jatuh ke tanah. Untuk wahana outbound di Kali Biru waktu itu masih sekitar Rp35.000 satu kali naik, dan cukup memuaskan sih karena beberapa tantangan sudah ada saat itu. Mulai dari jaring-jaring ini yang kita lewati sampai melewati 1 tali, lalu ada tangga rebahan yang itu juga lumayan seru, dan diakhiri dengan flying fox. Cukup Rp35.000. Sedikit bercerita dari pengalaman kita datang ke sini tadi malam itu luar biasa ya. Jadi kita menggunakan 5 motor dan 1 guide, yaitu teman kita Mbak Retno yang dari Klaten. Jadi Mbak Retno ini belum pernah juga ke sini. Mbak Retno ini cuma dikasih catatan atau mapping singkat Ancer-Ancer ke Kali Biru dari temannya, dan itu ditulis tangan. Dan teman-teman yang lain menggunakan Google Map. Jadi karena 1 orang menggunakan Google Map yang beberapa mengikuti, jadi kita sempat terpisah ya di sekitaran Kulon Progo. Sudah masuk Kulon Progo dan itu kita terpisah karena ada yang menggunakan Google Map, ada yang menggunakan Ancer-Ancer dari temannya, dan itu membuat kita mulai panik, terpisah di tempat yang kita nggak tahu itu di mana, dan itu membuat kita mulai panik lah. Dan yang lucunya lagi itu Mbak Masni dan suaminya, yang mana mereka menggunakan motor Supra yang bisa dibilang udah agak lama lah Supranya.
Jadi waktu di puteran di Wates itu mereka motornya mati, tiba-tiba ketinggalan rombongan ya kan. Setelah itu tertinggal di beberapa simpangan. Lalu mereka nelpon, "Kalian di mana?" "Kami di sini." "Mbak Masni di mana?" "Kami di sini." Dan kita nggak tahu posisi mereka itu di mana, dan kita juga nggak tahu posisi kita itu di mana. Jadi ya lumayan bingung lah untuk menentukan titik temu kita itu di mana. Waktu itu sekitar jam hampir setengah satu kalau nggak salah, setengah satu malam. Dan kita mulai ketawa-ketawa gitu di tengah jalan, di tengah kampungnya orang. Kita nggak tahu harus ketemu Mbak Masni di mana. Ya cukup geli ya kan. Jadi akhirnya kita mulai investigasi, Mbak Masni itu ketinggalannya di mana, terus tadi ketemu apa-apa aja. Oke, udah kita mulai tahu posisi Mbak Masni, baru kita guide Mbak Masni dari telepon untuk meneruskan perjalanan seperti yang kita lewati tadi. Dan akhirnya kita bertemu lagi, dan jam 3 pagi teng-teng itu kita sampai di Kalibiru. Luar biasa. Dan kita belum tidur waktu itu, baru istirahat sebentar, sekitar bikin teh atau kopi, karena kita bawa perlengkapan camping kita sini. Selesai itu nggak lama ya itu kita kena gempa, dan saya waktu itu belum tidur, yang lain udah mulai rebahan. Dan luar biasa, saya kira itu bencana gempa yang besar. Ternyata bilang Mbak Retno yang memang orang Jawa ya, itu biasa mas di sini kalau getaran seperti itu. Dan wow, getaran seperti itu biasa. Setelah saya buka berita, ternyata itu sekitar 6,5 skala Richter ya. Ya cukup menggetarkan lah. Setelah puas untuk berfoto-foto ria dan bermain Flying Fox, juga berkeliling di Kalibiru, kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan yang menurut informasi dari teman-teman di sini itu ada air terjun yang lumayan bagus, namanya Kedung Pedut, dan itu searah dengan perjalanan kami kembali ke Klaten. Jadi untuk menghemat waktu, setelah makan siang kita langsung berangkat menuju Kedung Pedut, dan tempatnya pun kita belum tahu di mana tepatnya, tapi tetap kita telusuri karena kita memang mencari tempat-tempat yang seperti itu, dalam artian wisata yang indah dan recommended. Jadi jalanin aja. Oke, tetap bersama kami di perjalanan ini.